Ima kemudian menatap Hasan lalu berkata, "Maksudmu, aku harus mengerti setiap kali kamu marah padaku. Aku harus mengerti setiap kali kamu berlaku kasar padaku." Hasan berpikir sejenak lalu mengangguk. "Iya Ima, maksudku." Hasan tidak mampu untuk melanjutkan perkataannya. Tetapi Ima mengerti benar bahwa yang dia katakan itu benar. Ima menggelengkan kepalanya seakan tidak percaya bahwa dia jatuh ke lubang yang sama. "Hasan, aku bukan boneka yang bisa kamu perlakukan dengan seenaknya. Aku bukan boneka yang bisa kamu berikan kata-kata sesuka hatimu, Hasan." Setelah itu Ima pergi meninggalkan Hasan. Hasan berusaha untuk mengejar Ima, namun sangat terlambat. Ima segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Sejak kejadian itu, hampir setiap hari, Hasan bersikap kasar pada Ima. Dan Ima yang selama ini berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, kini benar-benar yakin bahwa dia harus mengakhiri apa yang telah dia jalani, yaitu rumah tangganya dengan Hasan. Puncak pertikaian kembali terjadi dikala Hasan memaksa Ima untuk ikut bersamanya keluar kota karena pekerjaan Hasan sedang menantinya. "Maaf Hasan, aku tidak bisa ikut denganmu. Pergilah seorang diri, biarkan aku tetap di sini," kata Ima. Hasan yang tak mampu menahan emosinya memukul meja dengan cukup keras, yang saat itu berada sangat dekat dengannya. "Apa maksudmu, Ima? Aku sudah bilang padamu kan, kamu itu adalah istriku, jadi kamu harus ikut kemanapun aku pergi," teriak Hasan, membuat Ima terperanjat kaget. Ima yang saat itu masih terlihat kaget berkata, "Aku tahu itu Hasan, sebagai seorang istri, seharusnya aku ikut kemanapun kamu pergi dan menuruti setiap perkataanmu. Tetapi melihat keadaan seperti ini, aku jadi takut Hasan. Di kampungku sendiri saja kamu memperlakukanku seperti ini. Bagaimana jika aku jauh dari keluargaku? Maka apa yang akan kamu lakukan padaku? Kamu bisa saja mengakhiri hidupku Hasan." Hasan mendekati Ima. "Ima, aku berjanji padamu akan merubah sifatku," kata Hasan. Tetapi Ima tidak percaya dengan semua perkataan Hasan. Karena itu seringkali Hasan katakan, "Aku minta maaf Hasan, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Pergilah, aku akan menunggumu di sini," kata Ima. Saat itu Hasan yang tak tahu lagi harus mengatakan apa untuk membuat Ima percaya padanya dan agar Ima mau ikut bersamanya. Hasan yang tidak dapat mengendalikan dirinya tiba-tiba saja mendaratkan tangannya pada wajah Ima, membuat Ima tersungkur di lantai sambil menangis histeris. Ima memegang pipinya lalu berkata, "Hasan, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa kamu tega menyakitiku, Hasan?" Melihat Ima menangis histeris, Hasan pun merasa menyesal. Ima kembali berkata, "Jika terus seperti ini, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga ini denganmu. Sekarang biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi dari hidupmu. Biarkan aku kembali pada orang tuaku. Aku
tidak sanggup lagi hidup bersamamu, Hasan." Setelah mengatakan itu, Ima bangkit dan hendak berlari. Namun dengan cepat Hasan menarik tangannya dan kembali mendaratkan tangannya pada wajah Ima. Ternyata rasa penyesalan pada Hasan hanya sekejap saja. Ima benar-benar merasa terluka dengan apa yang Hasan lakukan padanya. Ima berusaha untuk melawan Hasan sekuat tenaganya. Tetapi kekuatan Hasan tak mampu ia kalahkan. Bahkan Hasan berkali-kali mendorong tubuh Ima, dan di saat Ima tak lagi mampu menopang dirinya, Ima seakan pasrah dengan apa yang Hasan lakukan. Saat malam hari, Hasan mendekati Ima yang saat itu berbaring lemah di atas tempat tidur dengan luka memar di wajah dan beberapa bagian tubuhnya. "Ima, aku mau keluar dulu. Aku mau ke rumah temanku. Saat ini di rumah temanku ada pesta, dan sebelum kita pergi keluar kota, aku harus menikmati pesta malam ini. Oh ya, tetaplah di rumah, jangan pergi kemana-mana." Setelah itu Hasan pun pergi meninggalkan Ima di rumah seorang diri. Setelah kepergian Hasan, Ima bangkit dengan cepat sambil menahan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ima ingin segera pergi ke rumah orang tuanya. Namun di saat Ima hendak membuka pintu, ternyata pintu sudah dikunci oleh Hasan dari luar. Ima pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari rumah itu. Di saat itu Ima melihat ke arah jendela dan segera berlari mendekati jendela itu. Ima segera masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil semua pakaiannya. Lalu kembali mendekati jendela dan membuka jendela tersebut. Tanpa pikir panjang, Ima pun melompat keluar. Di tengah kegelapan, Ima berlari menuju rumah kedua orang tuanya. Sesampainya di sana, Ima menceritakan semua apa yang Hasan lakukan pada dirinya. Kedua orang tua Ima pun terlihat sangat marah. Di subuh hari, Hasan kembali ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan aroma minuman yang sangat menyengat. Saat itu Hasan belum menyadari bahwa Ima tidak ada di rumahnya. Tetapi kedua orang tua Hasan yang saat itu datang ke rumah Hasan terlihat sangat kaget melihat Hasan tergeletak di depan pintu rumahnya. "Hasan, apa yang kamu lakukan di sini? Hasan, ayo bangun. Membuat malu orang tua saja," kata ayah Hasan sambil membangunkan Hasan yang masih tak sadar sepenuhnya. "Ayah, ibu, ada apa? Kenapa kalian di sini?" kata Hasan. Ayah Hasan kemudian berkata, "Seharusnya kami yang bertanya, ada apa ini, Hasan?" Hasan terlihat bingung. Ayah Hasan kembali berkata, "Kenapa kamu tidur di depan pintu? Dan aroma apa ini, Hasan? Jangan bilang kamu habis minum minuman keras, Hasan." Hasan berusaha berdiri dan berkata, "Iya ayah, ibu. Semalam di rumah temanku ada pesta, dan sebelum aku kembali keluar kota, aku ingin menikmati pesta itu." Mendengar perkataan Hasan, kedua orang tua Hasan tampak sangat terkejut dan kemudian mendaratkan tangannya pada wajah Hasan karena merasa kesal dan kecewa atas kelakuan anak kesayangan mereka. "Apakah kamu tahu, Hasan, di mana Ima sekarang?" kata ibu Hasan kesal. Dengan santai Hasan berkata sambil menunjuk ke dalam rumahnya, "Ima ada di dalam, ibu."
Ibunya kembali berkata, "Apakah kamu yakin Ima berada di dalam, Hasan?" Hasan tersenyum. "Tentu saja ayah, ibu, Ima ada di dalam. Memangnya dia mau kemana lagi? Lagi pula rumah ini sudah kukunci dari luar. Tidak mungkin dia bisa keluar dari rumah ini." Ibu Hasan kembali berkata, "Ibu tidak percaya, Hasan. Sekarang cobalah buka pintunya dan periksalah apakah dia berada di dalam atau tidak." Hasan pun melakukan apa yang dikatakan oleh ibunya. Hasan membuka pintu dan mereka kemudian masuk ke dalam rumah sambil memanggil Ima. Hasan berjalan menuju ke kamarnya dan di sana dia tidak melihat Ima. Bahkan lemarinya pun terbuka lebar dan terlihat sangat berantakan. "Ima, kemana wanita itu?" kata Hasan. Kedua orang tua Hasan berkata kepada Hasan, "Sekarang kamu baru sadar kan kalau Ima tidak ada di sini?" Hasan mengacak-acak rambutnya lalu berkata kepada ayah dan ibunya, "Wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Dia sama sekali tidak memikirkan aku sebagai suaminya. Dia pergi lagi dari rumah ini." Setelah itu Hasan dan kedua orang tuanya pergi ke rumah orang tua Ima. Setibanya di sana, kedua orang tua Ima tak banyak bicara. Ayah dan ibu Ima langsung memperlihatkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Hasan. "Apa maksud dari semua ini?" kata ayah dan ibu Hasan kesal. Tanpa mengatakan apapun, ibu Ima kemudian mengajak Ima duduk di antara mereka.